Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa mengangkat keresahan dan persoalan di dalam hidup kita bawa untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap Bapak Ibu senantiasa ada dalam keadaan sehat, diberkati, disertai oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ke-304. Yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 38. Berjudul Proses Penyangkalan Diri. Mari kita membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama sekali lagi. Injil Matius 10 ayatnya yang ke-38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan kami bersaat teduh. Kami mohon hikmat dan pengertiannya daripada Tuhan mengurapi setiap kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Nas firman yang kita baca tadi merupakan nas yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Nas ini mengatakan bahwa barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ada rangkaian juga disebutkan di ayat-ayat yang lain yang melengkapi bahwa untuk menjadi pengikut Kristus kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Jadi penyangkalan diri ini adalah satu proses yang harus dilalui, ditaati juga bagi setiap orang percaya. Kalau engkau orang percaya dan engkau tidak menyangkal diri, engkau tidak memikul salib, engkau tidak mengikut Yesus, engkau tidak layak bagi Dia. Adakah hal-hal yang saudara sangkali hari-hari ini? Apakah saudara tidak memiliki kelemahan, dosa, favorit? Apakah saudara tidak memiliki keinginan-keinginan yang jahat? Ada begitu banyak godaan kita hidup di dunia ini. Yang digoda itu adalah manusia lahiriah kita, daging kita. Makanya banyak tulisan Rasul Paulus yang berkata, ada keinginan daging dan ada keinginan roh. Keinginan daging itu adalah segala hal yang dirangsang oleh iblis dari tubuh lahiriah kita. Godaan-godaan yang paling mendasar ini yang harus kita sangkal, yang harus kita tolak. Jangan remehkan saudaraku ya. Di Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama, ada seorang tokoh yang bernama Raja Daud. Seseorang yang begitu dekat, begitu intim, dan begitu luar biasa penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga ia mengalami pertolongan, pemeliharaan, dan setiap kali ia bertempur, ia hampir selalu memenangkan peperangan itu bersama Tuhan. Bukankah dia orang yang luar biasa? Bahkan kalau saya membandingkan diri saya dengan Daud, tidak ada apa-apanya saya. Ini orang tercatat di dalam sejarah, saya tidak, saudaraku ya. Namun orang yang begitu luar biasanya memiliki keintiman dengan Tuhan, ternyata dia tidak sanggup menyangkal dirinya. Ketika ia berjalan-jalan di suatu istana dan ia melihat ada seorang wanita cantik sedang mandi, yang notabene adalah istri dari salah satu prajuritnya. Dan tanpa babi bu dalam sekejap saja dituliskan bahwa ia jatuh di dalam perzinahan, perselingkuhan dengan wanita
istri orang lain. Tidak hanya sampai di situ. Untuk menutupi aibnya, ia sampai pada titik di mana ia melakukan satu trik kotor, melakukan pembunuhan berencana, walaupun ia tidak membunuh dengan tangannya sendiri, tetapi dalam rencananya ia membunuh suami dari Batsheba itu. Suatu hal yang kontradiktif ya, dan itu tercatat di dalam Alkitab untuk menunjukkan kepada saya dan saudara, Raja Daud itu manusia biasa, dia bukan setengah malaikat. Ya, sekalipun intim dengan Tuhan, ia bisa berpotensi jatuh dalam dosa. Maka saya dan saudara pun, ketika engkau mengikuti Tuhan, sudah lahir baru, bertobat, sudah melayani pekerjaan Tuhan, sudah khotbah, jangan kira saudara tidak bisa jatuh. Ya, itu sebabnya kita akan mengingat terus bahwa kita harus memikul salib kita dan mengikuti Yesus. Semuanya diawali dari penyangkalan diri terlebih dahulu. Saudara, dalam penyangkalan diri tentu harus ada hal yang harus kita perhatikannya. Yang pertama, aku menyangkal diriku, menyangkal keinginanku karena firman Tuhan, karena hati Tuhan, karena kehendak Tuhan, karena perintah Tuhan yang tersirat di dalam firman-Nya. Saudara pengen berselingkuh? Godaan untuk selingkuh itu tentu akan kuat sekali. Menggoda hawa nafsu saudara, khususnya kaum laki-laki ya, akan digoda dengan begitu kuat dengan dosa seksual. Pikirannya akan dirangsang oleh iblis, karena saudara masih melekat di dalam daging, dan daging saudara masih melekat di dalam natur dosa. Keinginan dosa atau keinginan daging itu menyatu, masih nempel dalam hidup saudara. Maka menyangkal diri itu artinya saudara menolak keinginan itu di dalam daging saudara. Rangsangan itu saudara tolak. Ketika saudara melakukan penolakan itu, saudara menang. Sama seperti bertolak belakang maksud saya dari Hawa. Hawa itu dirangsang oleh iblis untuk memakan buah pengetahuan itu. Keingintahuannya yang dirangsang. Ya, untuk melanggar perintah Tuhan. Nah, saudara ingat, ketika saudara dirangsang dengan luar biasa untuk melakukan satu dosa, itu ada iblis di balik itu. Ia menggoda saudara. Ia tidak berkuasa atas saudara, tetapi ia bisa menggoda saudara dengan keinginan-keinginanmu. Saudara dibisikkan dengan rangsangan-rangsangan hawa nafsu. Saudara ingat, pikirkan bahwa aku tidak ingin menyakiti hati Tuhan. Itu level yang pertama. Karena pikiran saudara dipenuhi oleh firman Tuhan. Saudara sudah biasa membaca, merenungkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah-khotbah. Saudara harus ingat itu saudara ya. Bahwa perintah Tuhan tidak boleh berzina, tidak boleh berselingkuh, itu tidak boleh mengingini istri sesamamu dan lain sebagainya. Saudara menyangkali keinginan itu karena firman Tuhan. Level yang kedua, saudara harus menyadari bahwa setiap perbuatanmu akan ada konsekuensinya. Setiap perbuatan dosa itu akan ada upah dosanya. Setiap kali engkau mau ingin melakukan atau jatuh dalam dosa, pikirkanlah ada konsekuensi setelah itu. Itu namanya hukuman Tuhan atau pembalasan Tuhan. Setiap dosa itu akan berbuah maut. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau mau melakukan satu dosa, istilahnya rangsangan itu begitu kuat, pikirkan. Setelah perintah Tuhan, pikirkan yang kedua, konsekuensinya. Akibatnya itu apa? Kalau engkau berselingkuh dan engkau ketahuan, akibatnya apa? Bagaimana kalau seandainya apa yang terjadi dalam hidup Daud ya? Hidup Daud itu dia bertobat, saudaraku, dia bertobat.
meminta ampun kepada Tuhan. Tapi saudara harus ingat bahwa Daud pun harus menanggung konsekuensi. Akibat daripada dia tidak bisa menahan hawa nafsu, dia tidak bisa menyangkal diri, dan ia melakukan sesuatu yang jahat, dibalaskan Tuhan dalam rumah tangga Daud. Daud melakukan dosa perzinahan sembunyi-sembunyi, dibalaskan Tuhan lewat anaknya Absalom dengan terang-terangan. Maka ingatlah konsekuensi ini. Kalau saudara berselingkuh, saya takutnya nanti dibalaskan Tuhan. Tiba-tiba istrimu selingkuh, atau anakmu nanti akan jadi selingkuhan. Kalau kau tidak bertobat sungguh-sungguh, itu namanya konsekuensi. Pikirkan itu. Saya pun ketika ada rangsangan dosa, yang saya pikirkan satu, firman Tuhan memenuhi pikiran saya. Saya tidak mungkin menyakiti hati Tuhan, karena ini perintah Tuhan, tidak boleh. Yang kedua, konsekuensi. Saya memikirkan konsekuensi. Kalau saya melakukan hal ini akan ada pembalasan Tuhan. Akan ada hukuman, akan ada penalti dari Tuhan. Sekalipun saya bertobat. Saudaraku ya, hukuman itu akan tetap berjalan ya. Iya, kalau saudara ngerampok bank gitu ya, kalau saudara merampok rumah orang, kalau saudara membunuh orang, ya iya, saudara bisa bilang sama hakim, Pak Hakim, saya minta ampun, saya minta maaf. Apakah saya boleh pulang, Pak? Oh, nggak bisa, nak. Kamu harus menjalani konsekuensi hukum dulu. Kamu masuk penjara dulu, sekolah kamu dulu dalam penjara. Ya, saudara minta ampun sama Tuhan, konsekuensinya akan tetap berjalan. Itu namanya ya hukum sebab akibat lah. Supaya saudara takut akan Tuhan, saudaranya. Dan yang terakhir, bagi saya penyangkalan diri itu harus ditutup dengan ini. Menyakiti hati pasangan saudara, atau menyakiti hati keluargamu, atau menyakiti kehidupan sosialmu lah. Secara moral, saudara melakukan hal yang amoral, itu kan membuat saudara dipermalukan. Ya, saudara ya. Ketika engkau katakanlah seperti Daud, mau berzina, mau berselingkuh, apakah saudara memikirkan perasaan pasanganmu? Apakah saudara memikirkan perasaan anakmu? Karena kalau engkau melakukan itu, maka engkau sudah tidak memiliki lagi tidak hanya kesetiaan, tetapi engkau tidak memiliki belas kasihan. Dan kalau saudara sudah sampai level ini, saudara akan anggap bahwa dosa itu terlalu murah. Kehidupan suci, kudus, menyenangkan Tuhan itu tidaklah memuaskan. Hanya justru menunjukkan bahwa aku orang bodoh, aku orang rendahan, karena aku takluk pada nafsu yang serendah itu. Karena apa? Karena semuanya hanyalah kepuasan daging. Saudaraku, bayangkanlah. Banyak suami-suami yang rela kehilangan istri, kehilangan anak. Hanya demi ani-ani, selingkuhan. Padahal ketika baru menikah, baru punya anak, baru merintis pekerjaan, begitu harmonis, begitu romantisnya rumah tangga, begitu rukunnya. Tapi ketika sudah mulai diberkati, sudah mulai punya simpanan ani-ani, sudah mulai punya simpanan sugar baby. Tapi ada nggak kebahagiaan di dalamnya? Gak tahu, mungkin bahagia sih ya bagi orang-orang yang ada dalam dunia ini. Orang sering bilang, aku lebih baik memilih menangis di dalam Lamborghini ya daripada nangis sambil naik sepeda. Ya silahkan saja kalau saudara merasakan seperti itu. Tapi bagi saya lebih baik menangis di dalam Tuhan, apapun keadaan saya. Karena tangisan saya, kejujuran saya, justru menunjukkan bahwa saya betul-betul memandang Tuhan Allah itu adalah Bapa saya. Saya biasanya mendapatkan kelegaan, ketenangan, damai sejahtera yang gak bisa dibeli dengan uang. Saya mau memilih apapun keadaan hidup saya, apapun
skenario dalam kehidupan dunia ini. Asal aku jangan sampai kehilangan Yesus. Apapun skenarionya, mau aku naik sepeda, mau aku naik jalan kaki, mau aku hidup dari bukan keluarga orang kaya, gak masalah. Asal aku jangan kehilangan Kristus. Karena bagiku Kristus adalah segala-galanya. Ialah kebahagiaanku yang sejati. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena Tuhan besertaku. Itulah ungkapan hati Daud yang menunjukkan bahwa bagi dia Tuhan adalah segala-galanya. Ada seorang pengkhotbah yang agak nyeleneh yang katakan begini, Tuhan, aku tidak mau ke surga kalau tidak ada Engkau di sana. Karena surga itu indah, sebab karena Engkau yang menyinarinya. Engkaulah alasan surga itu begitu indah. Itulah sebabnya kenapa Musa berjalan bersama Tuhan dan dia tetap menjaga kualitas imannya sekalipun dia berjalan di padang gurun. Kenapa? Karena matanya tidak tertuju kepada gurun itu, kesusahan itu, tidak. Tetapi matanya tertuju kepada Tuhan. Sehingga yang membuat gurun itu mau dimanapun, mau di padang gurun, padang belantara, padang Sumatera Barat sekalipun saudara ya, asalkan ada Tuhan bersama-sama dengan saudara, maka semuanya akan menjadi suasana surga. Itulah titik atau level iman yang paling tinggi dalam hidup saudara. Mengucap syukur di dalam segala hal. Nah, jangan lagi minder dengan keberadaan. Kamu gak punya mobil. Kamu gak punya iPhone boba. Kamu gak punya harta banyak. No, aku punya Kristus hartaku. Tapi jangan ngomong seperti itu sambil malas-malasan hidupnya ya. Maksud saya kalau saudara sudah hidup dengan jujur, sungguh bekerja dengan tekun giat, dan hanya pencapaianmu hanya sampai segitu aja, jangan minder. Karena kau memiliki harta yang luar biasa, yaitu Kristus dalam hidup. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau sudah menyatakan isi hatimu dan maksudmu dan kehendakmu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan memampukan kami oleh Roh-Mu yang tinggal dalam hidup kami. Supaya kami dipenuhi dengan firman-Mu. Supaya kami berhati-hati. Mau apapun level kehidupan rohani kami masih bisa jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami agar kami tetap berjalan di dalam iman, di dalam kebenaran-Mu Tuhan yang sejati. Kami mampu menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Engkau. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.